Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya Miss Hendy. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat hipotesis. Yang pasti hipotesis itu dibuat berdasarkan jurnal-jurnal terdahulu sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa X berpengaruh terhadap Y atau X2 berpengaruh terhadap Y atau Z, variabel Z berpengaruh terhadap Y. Mari kita sama-sama mempelajari bagaimana cara kita membuat hipotesis dalam sebuah penelitian kuantitatif. Oke, teman-teman, kita akan masuk di 2.7. 2.7 itu seperti yang saya bilang sebelumnya, ya, sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai 2.3, kita sudah bahas ya tentang kerangka konsep. Kemudian 2.4 kita bicara tentang kerangka pikir, 2.5 kita bicara tentang definisi konsep, dan 2.6 kita bicara tentang operasional konsep dan variabel. Sekarang kita akan masuk di definisi mengenai hipotesis, bagaimana cara kita membuat hipotesis. Nah, kita masuk 2.7. Kemudian 2.71 ini adalah hipotesis 1. Hipotesis 1 gitu ya. Contoh hipotesis 1 saya adalah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap getok tular. Bagaimana cara kita membuat hipotesis? Hipotesis itu diambil dari jurnal terdahulu. Saya akan share bagaimana jurnal terdahulu kita bisa kita ambil. Ya, saya coba share dulu. Ini adalah jurnal utama kita. Jadi saya mau mengatakan bahwa ceritanya hipotesis 1 saya adalah customer satisfaction terhadap word of mouth, gitu ya. Ini jurnal yang pertama. Nah, dari sini kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa customer satisfaction berpengaruh terhadap word of mouth, ya. Kita bisa lihat nanti di sini hipotesisnya. Customer satisfaction berpengaruh terhadap word of mouth, ya. Service quality, customer satisfaction. Nah, ini dia customer satisfaction berpengaruh terhadap penelitian atau terhadap IWOM. Gitu ya, kita coba kita copy. Kita coba copy yang tadi jurnal kita, ya. Oke. Jangan lupa teman-teman harus diparafrase, ya. Kita akan masuk, kita akan menggunakan kata menurut, ya. Menurut atau berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian. Ingat, kita harus masukin lagi ke sini, kita sudah pernah ambil insert reference, insert citation, kita ambil penelitian yang pernah kita sudah masukkan, dia akan ada di sini. Nah, berdasarkan penelitian kepuasan konsumen, gitu ya, berpengaruh atau memengaruhi getok tular. Jadi kalau IWOM-nya kita bahasa Indonesia adalah getok tular. Nah, jadi intinya adalah penelitiannya si ini berpengaruh mengatakan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, gitu ya. Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap getok tular. Nah, baru kita ngomong lagi nih. Kepuasan konsumen, gitu ya, kita tambahin sampai 6 atau 6 sampai 8 baris. Kepuasan konsumen, ya. Customer satisfaction is a measure how of product and the services provided meet or surpass customer satisfaction. Nah, kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan di mana harapan, kenyataan, di mana kenyataan melampaui harapan, gitu, misalnya ya. Nah, oke, terus kita cari lagi, ada informasi apa lagi? Biasanya kalau di sini ada mengatakan nih tadi, nah, misalnya kita mau ngomong apa lagi, gitu ya. Kita tambahkan informasinya ini sampai 6 atau 7 baris. They show that
When customer needs meet efficiently, the satisfaction will drive them to spend more money and to make more repeat purchases. Oke. Kepuasan konsumen merupakan suatu perasaan di mana kenyataan melampaui harapan. Hal ini menunjukkan misalnya gitu ya. Silakan teman-teman parafrase sendiri menggunakan bahasa sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketika konsumen, ketika harapan, ketika needs ya, ketika kebutuhan ataupun harapan konsumen tercapai, bahkan gitu ya, terserah teman-teman atur aja, tercapai bahkan melampaui harapan gitu ya, maka hal ini membawa kepuasan bagi konsumen sehingga dapat membawa dampak loyalitas terhadap perusahaan gitu ya. Nah, ini kan udah kurang lebih 6-8 baris. Dengan kepuasan yang dialami konsumen, maka getok tular yang positif pun akan disebarkan oleh konsumen gitu ya. Intinya adalah ini jurnal pertama yang bilang bahwa kepuasan konsumen berpengaruh pada getok tular ya. Ini hasil penelitian dari jurnal utama gitu ya. Ini adalah jurnal utama. Berikutnya masuk lagi ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua kita ambil dari jurnal pendukung pertama. Gitu kok, gampang teman-teman ya. Saya coba share jurnal pendukung pertama. Oke, jurnal pendukung pertama, jurnal 1, coba ya. Oke. Nah, ini adalah jurnal pertama, teman-teman. Jurnal pertama, pendukung pertama. Jurnal pendukung pertama, coba kita lihat dulu dari, boleh bahasa Indonesia? Boleh. Nah, kita lihat nih dari sini modelnya aja ya, biar gampang. Nah, ini dia modelnya ya. Kita mau bilang bahwa customer satisfaction ini berpengaruh terhadap word of mouth, gitu ya. Ternyata ini hipotesisnya seperti itu. Sekarang kita akan bilang nih, jurnal kedua juga bilang bahwa, nah ini kita bilang ya. Kita lihat di sini. Customer satisfaction. Nah, kita biasa bisa ambil dari hasil penelitiannya bahwa customer satisfaction berpengaruh terhadap IWOM, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini dia ada pengaruh dari laki-laki atau perempuan. Ya, kita tidak perlu seperti itu, pengaruh laki-laki atau perempuan, kita hanya ambil secara keseluruhan. Misalnya nih, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang pelanggan yang merasa puas akan terus mengkonsumsi suatu barang dan jasa, gitu ya, dari produk tersebut dan cenderung memiliki komitmen kuat terhadap merek. Nah, kita akan bilang lagi nih, ya, kita akan masuk di sini, masuk ke jurnal kedua. Tadi kita kopas dulu. Nah, gitu ya. Menurut, atau penelitian ini, kalau nggak menurut aja biar gampang. Menurut siapa nih? Kita masukin lagi. Nah, reference, insert citation, kemudian add new source, ya, artikel jurnal. Saya coba copy ya, nanti teman-teman silakan lihat saja dari hasilnya.
Saya akan lihat, saya akan kasih lihat untuk yang, nah, saya akan coba langsung masukkan di sini, gitu ya. Ini adalah title-nya. Kemudian ada lagi nama pengarangnya, gitu ya. Siapa autornya, masukkan di sini. Ingat 1-2-nya dihapus, ya, karena itu untuk di jurnal kita tidak perlukan itu. Terus jurnalnya kita lihat, ini adalah Journal of Business and Studies. Oke, kita masukkan di sini nama jurnalnya. Ingat tahunnya, kita pindah ke sini. Ya, pages-nya halaman berapa? Coba kita lihat. Jurnal ini ada halaman. Oke, sepertinya 156. 156 sampai 160, gitu ya. 156 sampai 160. Nah, 156 sampai 160. Oke, kita masukkan itu. Nah, dia akan muncul. Gitu ya, menurut Lili Purwanti dia akan muncul otomatis. Nah, kita akan masuk lagi kalimat ini, kepuasan konsumen, atau kita balik sekarang. Getok tular, menurut Lilianti, getok tular dipengaruhi oleh, nah masuk dulu ke sini nih, kepuasan konsumen. Nah, baru kita, nah, kepuasan konsumen. Baru kita masuk ke sini nih, gitu ya. Kita baru masuk ke sini. Nah, ini nggak perlu lagi. Nah, penelitian ini, kita parafrase ya, menyatakan, menyimpulkan bahwa konsumen yang merasa puas, konsumen yang merasa puas setelah mengkonsumsi atau menggunakan, gitu ya, kita ganti kata-katanya, menggunakan produk atau jasa tertentu akan menceritakan kepuasannya kepada orang lain, gitu ya. Konsumen yang puas akan menceritakan, akan mempromosikan produk, gitu. Kita pakai bahasa kita sendiri, produk atau jasa tersebut, ya, produk atau jasa tersebut melalui media sosial, gitu. Seperti media sosial dikenal dengan istilah word of mouth, gitu ya. Silakan aja nanti teman-teman uraikan, gitu ya, uraikan seperti apa. Nah, ini kurang lebih sudah ada 5 atau 6 baris, gitu ya. Jadi jangan lupa satu paragraf itu sekitar 6 sampai 8 baris supaya terlihat agak banyak tetapi tidak terlalu penuh, gitu, tidak terlalu pusing, gitu ya. Nah, ini dan lain sebagainya misalnya ini, tapi kita harus parafrase ya, tidak boleh kita gunakan. Nah, ini adalah jurnal pendukung. Ini adalah jurnal pendukung 1. Begitu seterusnya teman-teman. Ya, begitu seterusnya. Jadi ini adalah jurnal pendukung 1. Nah, ya. Ini adalah jurnal pendukung 1. Kemudian sama, lakukan lagi berikutnya sama teman-teman. Lakukan lagi di sini, ini adalah jurnal pendukung 2. Gitu ya. Nah, kemudian lakukan lagi di jurnal pendukung 3 jika punya jurnal pendukung 3. Gitu ya. Jadi dalam satu hipotesis ini sudah ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah ada 4 jurnal yang bilang bahwa kepuasan konsumen itu mempengaruhi getok tular. Ya, bahwa konsumen yang puas akan menceritakan testimoni kepada orang lain. Nah, kemudian kita baru ambil kesimpulan berdasarkan penelitian
terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan, gitu ya, diambil kesimpulan hipotesis 1. Terdapat pengaruh kepuasan konsumen, gitu. Terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap getok tular. Gitu. Ya, ini adalah hipotesis 1. Nah, selesai hipotesis 1 kita. Ya. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua. Masuk yang kedua, kita masuk 272. Ya. 2.7.2. Ya, oke. Hipotesis 2. Hipotesis 2 misalnya, coba kita ambil contoh dari penelitian yang simple aja gitu ya. Kita ambil penelitian yang simple. Coba kita lihat adalah, oke, sebentar. Nah, ini lebih gampang jurnalnya. Kita akan lihat terdapat pengaruh, oke, ya. Kita akan melihat ada customer satisfaction misalnya, gitu ya. Nanti silakan disesuaikan saja. Kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen misalnya. Gitu ya. Nah, ini adalah hipotesis 2 misalnya. Gitu. Nanti sesuaikan sama punya teman-teman sendiri seperti apa hipotesis kedua itu. Ya, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian sama tuh kita gunakan lagi seperti yang pertama itu adalah, nah kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Yang pertama kita ambil dari jurnal utama berdasarkan siapa. Ini adalah paragraf yang kedua adalah jurnal pendukung 1, paragraf ketiga adalah jurnal pendukung 2, dan paragraf keempat adalah jurnal pendukung 3. Sekarang kita sampai di kesimpulan jurnal bahwa terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seterusnya akan seperti itu, teman-teman. Ya, silakan kalian buat sendiri. Nah, bagaimana cara membuat hipotesis? Mudah bukan? Ya, hanya kita ambil dari jurnal-jurnal terdahulu, kemudian kita simpulkan bahwa memang ada beberapa jurnal atau penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat pengaruh hipotesis 1, terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Gitu. Siapa aja yang bilang? Nah, yang bilang adalah jurnal utama, pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3. Gitu ya. Begitu juga hipotesis 2. Siapa yang bilang terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas? Oh, jurnal utama, jurnal pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3. Begitu seterusnya sampai hipotesis ini selesai. Oke? Semoga bisa membantu dengan hipotesis ke-7 ini, 2.7, berarti teman-teman sudah menyelesaikan bab 2. Mudah bukan? Semoga cepat selesai ya skripsinya. Tetap semangat. Saya Miss Yeni undur diri. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Salam.